Oke, jadi video kali ini aku pengen cerita-cerita aja sih dalam bahasa Indonesia. Karena sebenarnya selain harus praktis dalam bahasa Inggris, aku juga harus praktis dalam bahasa Indonesia sebenarnya. Karena aku punya kekurangan, karena aku kalau ngomong tuh bukan kadang sih, seringnya tuh temponya terlalu cepat gitu. Apalagi kalau dalam situasi-situasi sosial yang aku tuh udah nyaman gitu, bahasa lupa gitu kalau aku tuh ngomongnya terlalu cepat gitu. Jadi harus bisa melatih dengan cara kayak gini nih, bicara di depan kamera, terus nanti aku lihat gitu kan gimana kalau aku ngomong tuh pas ngedit nanti. Jadi video kali ini tuh aku pengen share menceritakan pengalaman ngajar di SD kali ya. Aku belum pernah cerita pengalaman itu di YouTube, baik gitu dalam bahasa Inggris itu belum pernah. Jadi biasanya tuh kan kalau aku cerita ya tentang apa gitu, biasanya tuh dalam konten praktis bahasa Inggris gitu, praktis ngomongnya sekarang pakai bahasa Indonesia. Apa-apa lah sekali-sekali. Terus jadi gini, aku tuh nggak pernah sampai kepikiran bisa ngajar di SD gitu. Jadi sekarang tuh aku udah kurang lebih ngajar di SD tuh kurang lebih 1 tahun kali ya, karena sekarang udah mau masuk ujian semester 2 ya, dan aku udah ngajar dari semester 1 aku ngajar. Jadi dulu tuh waktu di Makassar ya, aku tuh punya pengalaman. Jadi aku tuh pernah ngajar les privat itu kurang lebih 3 tahun. Jadi setelah lulus S1 aku cari kerja, dan itu ternyata susah banget. Aku hampir 1 tahun aku cari kerja kali ya, kan aku kan gak mau langsung lanjut ya ceritanya gitu kan. Aku pengen cari kerja dulu, segala macam. Aku cari kerja dan itu susah banget, sampai aku gak tahu berapa kali aku kasih masuk lamaran. Pernah sampai tahap ada yang sampai wawancara dan segala macam kan, tapi belum rezeki gitu kan. Jadi sampai nah ini karena kenalannya, kayak ada teman yang kenalannya tuh butuh guru les privat bahasa Inggris gitu kan. Terus teman aku nawarin gitu, jadi kamu mau nggak, kayak wah mau dong gitu kan. Apalagi aku lagi butuh pekerjaan kan saat itu. Jadi saat itu aku ngajar les privat gitu. Jadi les privat itu karena yang punya les privatnya itu adalah guru SD Al-Azhar gitu kan. Jadi yang aku ajar itu ya anak-anak SD gitu yang aku ajar. Dan meskipun ya pasti itu beda ya dengan ngajar di SD ya, dari yang 1 orang dan 28 orang sampai 30 orang pasti beda gitu. Tapi sebenarnya dua-duanya itu punya tantangannya masing-masing ya. Karena kalau ngajar di les itu ya, meskipun cuma ngajar 1 anak aja gitu per waktu, per 1 jam atau per 2 jam 1 anak gitu kan ya. Tapi ya pasti waktu ngajar les itu lebih ke tantangannya tuh lebih ke kayak kita tuh kan kayak sebagai penyedia layanan, terus orang tua dan sudah adalah customer gitu kan, ngerti nggak? Kayak ada tuntutannya gitu, dan ya kita tuh dilihatnya sebagai itu. Apalagi kita kalau misalnya bukan sebagai gurunya mereka gitu ya, jadi kita tuh benar-benar dari luar gitu. Jadi kayak kita tuh ya pasti dianggapnya ya sebagai orang yang harus punya kewajiban untuk bagaimana anaknya bisa lebih dari anak yang lain gitu kan ya, atau dia anaknya bisa apa gitu yang gitu bisa lebih cepat gitu daripada yang lain, bisa lebih berprestasi daripada yang lain gitu. Kayak tuntutannya itu harus ke kita gitu kan. Wajar juga sih sebenarnya, karena memang gaji per jamnya itu ya lumayan lah. Jadi ya pasti wajar lah kalau misalnya tuntutan itu kan. Apalagi kayak misalnya anaknya lagi nggak mood atau apa ya, jadi kan kalau misalnya kadang kan aku kan kalau pergi ngajar les tuh naik project online kan, ada datang gitu ya, terus naiknya ternyata lagi nggak mood gitu kan. Kayak wajar sih sebenarnya kan, karena kan mereka kan capek mungkin dari sekolah, terus setelah sekolah istirahat sebentar, terus belajar les lagi gitu. Kayak pasti kadang mereka juga capek mungkin ya, jadinya nggak mood lah atau apalah. Nah itu biasa terpaksa harus ya
kembali lagi gitu. Jadi udah naik ojek gitu kan, ojek online, udah naik Grab gitu tuh, naik Maxim gitu ya, terus harus pulang lagi deh. Itu kayak itu sih tantangannya sih waktu ngajar les. Nah setelah aku menyelesaikan studi S2 gitu kan, terus aku kan selalu coba lagi cari pekerjaan di Makassar gitu, coba apa ya, coba peruntukan, tapi yang gak ada juga yang nyangkut gitu ya. Pernah sampai udah mau tanda tangan kontrak pun ya, jadi di SD Al Azhar kalau nggak salah ya, aku ya situ jadi staff administrasi gitu ya. Hampir sampai di tahap mau tanda tangan kontrak itu, tiba-tiba mereka hilang kabar gitu. Aduh, ya udah berarti bukan rezeki ya. Terus kayak gini, udah deh aku pulang kampung aja kali ya, karena coba peruntungan di kampung aja gitu. Kalau di Makassar kayaknya dengan uang dari ngejar les itu nggak cukup untuk bayar kos, untuk bayar makan, biaya hidup. Kayak udahlah pulang kampung aja lah gitu, coba peruntungan di kampung lah. Dan ternyata di kampung pun nggak mudah gitu kan ya, apalagi jurusan aku tuh belum buka di kampus yang ada di kampung gitu ya. Jadi udahlah, aku pikir ya udahlah nih, sambil di kampung ya udah sampai belajar untuk tes CPNS aja lah udah gitu. Jadi aku sampai kayak ya udahlah ngikutin aja, kayak pelatihan apa gitu kan. Terus ada pelatihan kedesaan kan, aku ikutin gitu, tertarik gitu buat buka usaha lagi. Aku kebetulan di rumah ada banyak pesan tanduk gitu ya dari kebun, jadi aku bikin lah itu usaha. Nah aku bisa sampai ngajar ke SD ya. Jadi nggak tahu ya, mungkin kalau jadi dulu itu lucunya sih. Jadi kayak di SD itu tiba-tiba kurikulum baru kan ya, terus kurikulum barunya itu tiba-tiba ada bahasa Inggris kan. Jurusan aku bukan bahasa Inggris, tapi kan, dan itu jamnya cuman kayak 6 jam per minggu gitu, jadi kayak semacam ekstrakurikuler aja kali rasanya tuh kalau kayak gitu ya. Terus kayak bapakku ngomong gitu, kan bapak ngajar di SD, yaudah kamu ngajar aja gitu, nggak tahu itu ada honornya atau enggak, tapi ngajar aja gitu daripada tinggal di rumah aja gitu ya. Ya udah deh, ya udah ngajar aja lah, cari pengalaman gitu kan. Dan lagian kan meskipun jadi guru ya, itu kan tetap dunia pendidikan ya, dan jadi tetap relate sama jurusan aku juga gitu, meskipun bukan exactly like bahasa Inggris tapi dan jurusan aku administrasi pendidikan ya, tapi kan aku tetap berkecimpung dalam dunia pendidikan ya, jadi masih perlu lagi, maksudnya masih berkaitan gitu, jadi aku bisa lebih update dengan apa yang terjadi dalam dunia pendidikan gitu, yang itu kan harus, jadi masih sangat amat berkaitan dengan jurusan aku gitu. Jadi aku udahlah ambil aja gitu. Jadi ya itu lah, aku bisa ngajar SD. Dan itu my god, pas ngajar SD itu kayak ngajar puluhan anak, 28 sampai 30 anak satu kelas itu, masya Allah itu kayak, jadi tahun awal yang aku ngajar itu kayak, kalau pernah ngajarnya cuma 1-2 jam doang gitu kan, satu hari, bahkan dalam satu hari kadang pun nggak ada kan, satu hari ya 1 jam atau 2 jam aja, kayak itu energi aku kayak habis. Jadi setelah ngajar itu kayak aku nggak mau ngomong lagi. Energi aku tuh kayak langsung habis gitu, kayak aku meminta maaf sama orang-orang yang mungkin apa ya, jadinya aku kayak udah ngajar situ kayak udah langsung kayak capek langsung kayak aku langsung respect banget sama guru-guru SD gitu, kayak masya Allah ya, ibu-ibu, bapak benar-benar sih bisa menghadapi murid begitu banyaknya dengan tetap menjadi orang yang ramah setelah mengajar. Itu kayak luar biasa sih, salut pokoknya, karena itu kayak apa, kayak energi kita tuh kayak terus diserap sama mereka gitu, ngerti gak sih? Gak tau deh, pokoknya luar biasa sih pengalaman ngajar SD tuh. Dan aku juga pernah juga kan ngajar 3
bulan, kalau lebih 3 bulan jadi wali kelas gitu. Itu juga pada saat itu, untungnya pada saat itu pas jadi wali kelas itu muridnya cuma 17 orang gitu, jadi kayak lebih enak gitu. Dan kelas tinggi kan, kelas 6, jadi lebih enak diajarnya meskipun ngajarnya setiap hari gitu, tapi enak aja sih pada saat itu. Jadinya juga dari deket-deket sama, jadinya juga kayak seru sih. Kalau makanya aku rasa ya, permasalahannya sebenarnya itu bukan di masalahnya itu adalah pemerintah harusnya ya, mohon maaf, sebenarnya harusnya tahu ya kalau SD itu harusnya ya dalam satu kelas itu paling maksimal 20 kali ya, bukan 35 kali. Beda kali SMP sama SMA, pemerintah please banget gitu. Coba Anda ngajar di SD, coba kalau misalnya ngajar satu kelas 30, 28, 25 ke atas, itu luar biasa sih menurut aku masalahnya sebenarnya di situ sih sebenarnya. Karena kayak pas ngajar anak yang gak terlalu banyak gitu, satu kelas itu kayak bisa lebih konsen, bisa lebih maksimal rasanya gitu pembelajarannya. Aku ngerti gitu, makanya di luar negeri tuh kenapa kalau sekolah-sekolah dasar itu ya dalam satu kelas itu gurunya tuh 2 gitu, padahal murid mereka gak terlalu banyak loh. Karena memang anak-anak umur segitu tuh memang kayak mereka lagi masa-masa yang susah dikontrol, masih masa-masa main banget ya gitu ya. Jadi wajar aja sebenarnya mereka kayak gitu itu. Makanya kalau bisa lebih maksimal yang ngajarnya itu, kalau siswanya dalam satu kelas itu nggak terlalu banyak gitu. Makanya menurut aku ya, kan aku pelajari ya, kalau misalnya dalam efektif dalam satu kelas itu kan ya, yang pernah aku pelajari ya dalam di jurusan aku yang masih ingat itu, memang kalau nggak salah 35 lah ya gitu. Tapi menurut aku tuh enggak sih, kalau bisa diberlakukan ya SMP pendidikan high school sama elementary school harusnya itu dibedakan gitu loh, harusnya gitu dalam jumlah per kelasnya itu harusnya, kalau kalian pengen efektif gitu. Menurut aku ya beda. Aku kan belum pernah ngajar di SMP sih, jadi mungkin aku bisa aja salah gitu, tapi enggak sih kayaknya ya, karena ada yang guru juga di sekolah yang memang mereka pernah ngajar di SMA juga dan dan mereka memang ngerasa kalau anak SD emang nggak bisa kalau segitu gitu. Tapi sekarang sih mungkin cuman di SD aku aja yang ngajar, sekarang siswanya banyak ya, tapi di SD lain sih memang rata-rata mereka tuh sedikit banget satu kelas sih, kayak cuman 8, 10, 13 orang aja gitu. Mungkin kalau di sini aja kali SD-nya banyak banget ya. Kalau swasta katanya juga ada ya yang banyak gitu siswanya satu kelas, tapi mereka tuh gurunya 2 gitu. Jadi menurut aku itu bagus sih, efektif banget kalau kayak gitu. Sebenarnya masih banyak sih pengalaman yang pengen aku ceritakan tentang mengajar di SD, tapi mungkin part nanti gitu ya. Tapi ya it was pengalaman yang berharga sih, melelahkan ya pasti, tapi ya dinikmati aja lah gitu. Nikmati sajalah. Meskipun kayak tenggorokan kayak sakit, kalau habis ngajar tuh sakit banget kan, harus berteriak ke sana. Kalau aku udah lari apa namanya, itu luar biasa sih, luar biasa. Respect untuk guru-guru SD di luar sana, respect banget, respect.